Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anfala Savana, Afifah Sri Nuraini, Anindita Purwaning Tias, Anisatul Faizah akan membahas materi tentang penyakit difteri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam pokok pembahasan presentasi pada kali ini, yang pertama adalah tentang pengertian difteri, yang kedua cara penularan difteri, yang ketiga gejala difteri, dan yang keempat mengenai epidemiologi difteri. Selanjutnya, difteri atau difteria merupakan suatu infeksi bakteri yang sering menyerang saluran pernafasan bagian atas dalam terutama bisa juga di daerah kulit. Penyakit ini tergolong sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Difteri juga disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh galur-galur Corynebacterium diphtheriae, di mana organisme ini teralokasi di tenggorokan yang menjadi meradang apabila bakteri ini tumbuh dan mengeluarkan oksitoksin yang ampuh. Sel-sel jaringan mati bersama leukosit, sel darah merah, dan bakteri membentuk eksudat berwarna kelabu suram yang disebut pseudomembran pada faring. Di dalam pseudomembran, bakteri berkembang serta menghasilkan racun. Apabila pseudomembran ini meluas hingga ke trakea, maka saluran nafas akan tersumbat dan penderita akan sulit bernafas. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian. Namun, kondisi ini dapat dicegah dengan adanya tracheostomi atau memotong trakea melalui leher. Biasanya, penyakit difteri ini ditandai secara khusus dengan selaput berwarna abu-abu. Difteri bisa menyerang ke semua umur, baik anak-anak, bayi, remaja, hingga dewasa, terutama untuk anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum sempurna. Selanjutnya adalah penularan difteri. Difteri dapat ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui udara, terutama ketika bersin, batuk, dan berbicara. Yang kedua melalui kontak langsung dengan benda atau mainan yang mengandung kuman difteri. Yang ketiga, kontak langsung dengan penderita difteri. Selanjutnya adalah tentang tanda dan gejala difteri. Jadi, gejala difteri ini bervariasi dari ringan sampai berat. Menurut Kemenkes 2017, ada beberapa gejala yang digunakan sebagai alat diagnosa penyakit difteri. Di antaranya adalah terjadi infeksi pada faring, laring, trakea, atau kombinasinya. Yang kedua, munculnya selaput berwarna keabu-abuan atau pseudomembran yang tidak mudah lepas dari tonsil, faring, atau laring, serta mudah berdarah apabila dilepas. Kadang-kadang disertai pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Yang keempat, demam tidak terlalu tinggi, yaitu kurang dari 38,5 derajat Celcius. Mengeluarkan bunyi saat menarik nafas. Dan yang terakhir, kesulitan bernafas atau sesak napas. Selanjutnya adalah tentang epidemiologi yang akan disampaikan oleh Faizat. Baik, epidemiologi penyakit difteri itu dilakukan dengan langkah-langkah investigasi wabah yang meliputi 10 langkah. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan investigasi di lapangan. Langkah yang kedua, memastikan adanya wabah. Langkah ketiga, diagnosis. Langkah keempat, A. Buat definisi kasus. 4B. Menemukan dan menghitung kasus. Langkah kelima, epidemiologi deskriptif. Langkah keenam, membuat hipotesis. Langkah ketujuh, menilai hipotesis. Langkah kedelapan, memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Langkah ke-9, melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Langkah ke-10, menyampaikan hasil. Kemudian untuk yang langkah pertama yaitu persiapan investigasi di lapangan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu mengetahui tentang
berbagai penyakit potensial yang menjadikan wabah. Yang kedua, pengetahuan tentang keterampilan melakukan investigasi lapangan, termasuk pengetahuan serta teknik pengumpulan data dan manajemen spesimen. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan melakukan analisis data menggunakan komputer. Keempat, dukungan tinjauan kepustakaan ilmiah yang memadai. Dan yang terakhir, material dan instrumen investigasi seperti kuesioner, bahan atau sediaan spesimen, dan tes laboratorium. Kemudian langkah yang kedua, memastikan adanya wabah. Wabah difteri di Indonesia mulai muncul kembali sejak tahun 2001 yang terjadi di Cianjur, Semarang, Tasikmalaya, Garut, dan Jawa Timur dengan CFR 11,3 sampai 31,9%. Pada tahun 2012 telah terjadi 1.192 kasus dengan 76 kematian. Dari 18 provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri, kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur, yaitu sebanyak 954 kasus. Penyebaran difteri juga berdampak pada Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 15 kasus. Kemudian langkah yang ketiga yaitu diagnosis. Setiap laporan tentang adanya kasus yang datang harus secepatnya ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi informasi. Yang kedua, verifikasi informasi bukan kunjungan kepada kasus difteri untuk pengumpulan data, riwayat, penyakit, faktor resiko, kontak, dan resiko penularan dan penyebaran dengan menggunakan format daftar khusus difteri individu. Kemudian setelah adanya kepastian tersebut akurat terjadi KLB, penyakit difteri, secepatnya form B1 dilengkapi dengan daftar kasus difteri individu, dilaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian petugas yang melaksanakan penyelidikan epidemiologi adalah petugas yang terlatih. Kemudian petugas yang melakukan penyelidikan epidemiologi harus menggunakan APD. Kemudian setiap kasus difteri yang ditentukan diberi nomor epidemiologi, dan yang terakhir mengupayakan catatan hasil wawancara diupayakan. Kemudian langkah keempat A yaitu membuat definisi kasus. Difteri terjadi pada seseorang dengan gejala adanya infeksi saluran pernafasan atas dan terjadinya selaput putih abu-abu yang dapat menular melalui secara percikan ludah, dari batuk, bersin, muntah melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Langkah yang keempat B yaitu menemukan dan menghitung kasus. Awal penyebaran kasus difteri di Kabupaten Bojonegoro terjadi pada tahun 2009 sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2010 hingga 2012, kasus difteri ini meningkat dengan ditentukan 1 kasus kematian di tahun 2012. Akan tetapi, pada tahun 2013 sampai 2014, kasus difteri mengalami penurunan dan terjadi 1 kasus kematian selama 2 tahun secara berturut-turut. Pada tahun 2015, kasus difteri mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, lalu mengalami penurunan hingga 1 kasus pada tahun 2017 dan meninggal. Pada tahun 2018, penemuan kasus difteri di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dan menjadi penemuan kasus terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditemukan sebanyak 15 kasus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anindita. Berikutnya ada epidemiologi deskriptif. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu. Di PPT ada grafik jumlah penemuan kasus difteri menurut waktu pada periode 2009 sampai dengan Agustus 2019. Pada grafik tersebut, kasus difteri yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009, kasus tertingginya itu terjadi pada bulan Maret, sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2010 dan 2011, ditemukan kasus difteri sebanyak tahun 2009, yaitu 2 kasus yang terjadi pada bulan November untuk 2010 dan bulan November serta Desember untuk tahun 2011. Pada tahun 2012, penemuan kasus tertingginya terjadi pada bulan November sebanyak 5 kasus. Kasus pada tahun 2012 ini merupakan angka tertinggi sepanjang periode tahun 2009
2009 sampai Agustus 2019. Penemuan kasus tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus pada bulan Maret. Pada bulan Juli tahun 2014 ditemukan 1 kasus. Penemuan kasus tertinggi tahun 2015 terjadi pada bulan November sebanyak 3 kasus. Lalu tahun 2016 tertingginya terjadi pada bulan Oktober sebanyak 2 kasus. Tahun 2017 hanya ditemukan 1 kasus pada bulan September. Tahun 2018 penemuan kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 2 kasus. Dan terakhir pada tahun 2019 periode Januari sampai Agustus, penemuan kasus tertingginya terjadi pada bulan Agustus sebanyak 4 kasus. Pola menurut waktu ini dapat menggambarkan jumlah penentuan kasus tiap bulan dalam 1 tahunnya. Dari data tersebut, rata-rata kasus difteri tertinggi per tahunnya ditemukan pada periode Januari-Maret dan Agustus sampai Desember. Periode tersebut merupakan musim yang merupakan curah hujan yang tinggi, sehingga menimbulkan kelembaban udara dan banjir di beberapa daerah di Bojonegoro. Oleh karena itu, curah hujan yang tinggi dan terjadinya banjir dapat menimbulkan beberapa penyakit yang salah satunya adalah difteri ini. Menurut tempat, berdasarkan gambar tersebut, itu adalah sebaran kasus difteri yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ketahui dari data yang tercatat di BPS atau Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bojonegoro menurut kecamatan, Kecamatan Bojonegoro ini memiliki jumlah penduduk sebesar 97.764 jiwa dan luas wilayahnya 25,71 km persegi dengan kepadatan penduduk sebesar 380.257 per kilometer persegi. Dari jumlah kepadatan penduduk tersebut, Kecamatan Bojonegoro dinyatakan sebagai kecamatan dengan mobilitas tertinggi dibandingkan dengan 27 kecamatan lainnya. Sehingga faktor dari kepadatan penduduk di Kecamatan Bojonegoro dapat mempermudah penularan penyakit, khususnya untuk jenis penyakit menular. Berikutnya, yaitu epidemiologi deskriptif berdasarkan orang. Di sini ada 3 jenis data. Yang pertama adalah tabel kasus difteri menurut usia. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah kasus difteri menurut usia pada tahun 2019 sampai dengan Agustus tahun 2019 tertinggi adalah pada kelompok usia 5-9 tahun dengan jumlah keseluruhan terdapat 21 kasus. Dan kasus terendahnya adalah kelompok usia kurang dari 1 tahun dengan tidak ditemukannya kasus sama sekali. Yang kedua ada grafik kasus difteri berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan grafik tersebut, kejadian kasus difteri menurut jenis kelamin pada tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 2019 terbanyak dialami oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah keseluruhan kasus selama 10 tahun terakhir yaitu 47 orang. Sedangkan perempuan hanya berjumlah 29 orang. Data ketiga yaitu grafik kasus difteri berdasarkan status imunisasi. Berdasarkan grafik tersebut, distribusi status imunisasi di tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 2019 rata-rata memiliki status imunisasi yang lengkap. Akan tetapi, di setiap tahunnya selalu ada penderita yang memiliki riwayat tidak pernah imunisasi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh pada diri seseorang, sehingga terjadi kesenjangan kekebalan tubuh terhadap penyakit, terutama difteri. Langkah yang keenam itu adalah hipotesis penyakit difteri. Hipotesisnya di antara lain adalah difteri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corybacterium diphtheri. Kedua, difteri merupakan gejala-gejalanya berupa sakit tenggorokan, demam, dan terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan. Penyakit difteri dapat menyerang di semua usia, dari anak-anak sampai dewasa. Yang terakhir yaitu faktor penyebab, contohnya adalah kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga dapat menyebar dengan mudah dan cepat, kurangnya pengalaman tenaga kesehatan, tidak adanya edukasi tentang difteri, dan lingkungan hidup yang tidak sehat. Yang ketujuh adalah hipotesis penyakit difteri. Berdasarkan data-data di atas, kami menilai dari hipotesis
penyakit difteri ini yang terjadi di Bojonegoro adalah musim hujan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan angka kasus difteri. Lalu yang kedua, kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan risiko kemungkinan membawa bibit penyakit dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang ketiga, kasus difteri yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tertinggi terjadi pada usia 5-9 tahun. Berdasarkan data, laki-laki lebih berpotensi mengalami difteri. Imunisasi yang kurang dapat mengakibatkan anak yang mudah terkena penyakit difteri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anfal. Selanjutnya ada memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Hipotesis yang tertulis sudah tepat dan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian sudah banyak dilakukan dan didapatkan sebagai sumber informasi. Jadi dalam memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan, hipotesis ini ditulis sesuai dengan data yang diambil dari lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian difteri. Yang pertama, melakukan penguatan imunisasi rutin difteri sesuai dengan program imunisasi nasional. 2. Penemuan dan pelaksanaan dini kasus difteri. 3. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus difteri. 4. Semua kasus difteri dirujuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi. 5. Pengambilan spesimen dari kasus dan kasus kontak erat kemudian dikirim ke laboratorium rujukan difteri untuk dilakukan pemeriksaan kultur atau PCR. 6. Menghentikan transmisi difteri dengan pemberian profilaksis terhadap kontak dan karir. 7. Melakukan outbreak response immunization di daerah KLB difteri. Selanjutnya, untuk saat ini vaksin untuk imunisasi rutin dan imunisasi lengkap yang diberikan untuk mencegah penyakit difteri ada 3, yaitu DPD, HP, HIV. Vaksin kombinasi mencegah difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis, serta pneumonia yang disebabkan oleh hepatitis tipe B. DT, vaksin kombinasi difteri tetanus. TB, vaksin kombinasi tetanus difteri. Imunisasi tersebut diberikan dengan jadwal yang pertama imunisasi dasar, yaitu pada bayi usia 2, 3, dan 4 bulan diberikan vaksin DPT, HB, HIV dengan interval 1 bulan. Selanjutnya ada imunisasi lanjutan untuk anak usia 18 bulan diberikan vaksin DPT, HB, HIV 1 kali. Anak sekolah dasar kelas 1 diberikan vaksin DT pada bulan imunisasi anak sekolah. Anak sekolah dasar kelas 2 dan 5 diberikan vaksin TB pada bulan imunisasi anak sekolah. Wanita usia subur termasuk wanita hamil diberikan vaksin TB. Pencegahan dan pengendalian infeksi dalam perawatan penderita difteri. Cara penularan difteri yaitu melalui kontak dan droplet untuk pemeriksaan atau perawatan pada penderita difteri. Direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kesehatan harus memiliki imunitas lengkap untuk memeriksa atau merawat penderita difteri. Penderita difteri yang dirawat ditempatkan dalam ruang isolasi. Melakukan prinsip kewaspadaan standar, gunakan APD sebagai kewaspadaan isolasi berupa penularan melalui droplet. Melakukan pembersihan lingkungan dengan desinfektan. Menerapkan etika batuk baik pada tenaga kesehatan maupun masyarakat. Apabila terjadi tanda dan gejala infeksi pernapasan atas, gunakan masker. Bagi penderita yang harus didampingi keluarga, maka penunggu penderita harus menggunakan APD serta melakukan kebersihan tangan. Yang ke-10 menyampaikan hasil dari investigasi wabah penyakit difteri yang terjadi di Bojonegoro. Yang pertama, kondisi sangat cukup mengkhawatirkan dan perlu perhatian khusus. Yang kedua, banyak warga yang mengalami penyakit difteri. Penyakit ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukung seperti kurangnya pendidikan mengenai penyakit difteri, akses pelayanan kesehatan yang kurang, lingkungan yang kurang sehat, dan padatnya penduduk sehingga penyakit difteri lebih cepat menyebar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.